Di sebuah kerajaan yang subur makmur, terletak di lembah hijau yang dibelah oleh aliran sungai berkilauan, hiduplah seorang putri bernama Tania. Kecantikannya lembut dan menenangkan, bagaikan cahaya fajar yang menyentuh permukaan air tenang. Rambutnya coklat keemasan seperti pasir sungai di waktu senja, dan matanya biru jernih menyimpan kedalaman langit musim panas. Namun, di balik parasnya yang menawan, Putri Tania menyimpan sebuah rahasia, sebuah bakat terpendam yang membuatnya merasa sedikit berbeda dari orang lain di sekelilingnya. Ia bisa mendengar musik, bukan musik dari alat-alat yang dimainkan di aula istana, melainkan melodi lembut yang mengalun dari Sungai Perak. Sungai Perak adalah urat nadi kerajaan itu. Airnya yang jernih mengairi ladang-ladang gandum, memberikan minum bagi ternak, dan menjadi tempat bermain anak-anak di tepiannya. Warnanya yang keperakan saat ditimpa cahaya matahari membuatnya mendapatkan nama itu. Sebuah pemandangan indah yang menjadi kebanggaan seluruh negeri. Bagi kebanyakan orang, sungai itu hanyalah aliran air, sumber kehidupan yang vital namun bisu. Tetapi tidak bagi Tania. Sejak ia masih kecil, telinganya yang peka menangkap alunan nada yang tak terdengar oleh orang lain. Sebuah simfoni halus yang mengalir bersama air sungai. Melodi itu berubah-ubah sesuai suasana sungai. Saat pagi cerah dan air mengalir deras, melodinya terdengar riang gembira, penuh semangat kehidupan. Saat hujan turun dan sungai sedikit meluap, melodinya menjadi lebih megah dan bertenaga. Di malam hari yang tenang diterangi bulan, melodinya melankolis namun damai, seperti lagu pengantar tidur alam semesta. Tania sering menghabiskan waktu duduk di tepi sungai, memejamkan mata, dan membiarkan dirinya terhanyut dalam alunan musik rahasia itu. Ia merasa terhubung dengan sungai itu dengan cara yang sangat pribadi dan mendalam. Ia pernah mencoba menceritakan tentang melodi itu kepada dayang-dayangnya, atau bahkan kepada orang tuanya, sang raja dan ratu. Namun, mereka hanya tersenyum maklum, menganggapnya sebagai imajinasi seorang putri yang puitis. Tak seorang pun, bahkan musisi istana yang paling ahli sekalipun, dapat mendengar apa yang didengar Tania. Hal ini membuatnya merasa sedikit kesepian dalam bakatnya, namun juga membuatnya merasa istimewa, seolah sang pencipta memberinya kunci untuk memahami jiwa Sungai Perak. Bakat terpendam ini membentuk karakternya. Ia tumbuh menjadi pribadi yang peka, penuh empati, dan memiliki kecintaan luar biasa pada alam, terutama pada sungai yang seolah berbisik padanya setiap hari. Ia merasa bahwa melodi itu adalah suara kehidupan itu sendiri, sebuah bahasa universal yang hanya bisa ia pahami. Sungai Perak bukan hanya sumber air bagi kerajaannya, tetapi juga sumber keajaiban dan sahabat rahasia bagi jiwanya. Kehidupan di kerajaan berjalan damai selama bertahun-tahun, diiringi oleh aliran Sungai Perak yang setia dan melodi rahasia yang hanya didengar Putri Tania. Namun, suatu musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya, sesuatu yang mengkhawatirkan mulai terjadi. Permukaan air Sungai Perak tampak surut secara perlahan namun pasti. Awalnya, orang-orang menganggapnya sebagai hal biasa akibat kurangnya hujan. Tetapi seiring waktu, penyusutan itu menjadi semakin drastis dan tidak wajar. Aliran sungai yang dulu deras kini hanya seperti bisikan lemah. Batu-batu di dasar sungai yang dulu terendam kini mulai terlihat kering kerontang. Kepanikan mulai menjalar di seluruh kerajaan. Ladang-ladang yang bergantung pada irigasi sungai mulai mengering. Tanaman layu sebelum sempat berbuah. Sumur-sumur warga mulai surut, dan hewan ternak kehausan. Kekeringan mengancam sendi-sendi kehidupan kerajaan. Para penasihat raja sibuk mencari solusi, membangun bendungan darurat atau mencari sumber air alternatif. Tetapi penyebab utama mengeringnya Sungai Perak tetap menjadi misteri yang menakutkan. Sungai itu seolah kehilangan semangat hidupnya dari hulu. Bagi Putri Tania, bencana ini terasa 2 kali lipat lebih menyakitkan. Tidak hanya ia melihat rakyatnya mulai menderita,
Tetapi ia juga mendengar perubahan tragis dalam melodi yang berasal dari sungai itu. Alunan nada yang dulu ceria dan penuh kehidupan kini berubah menjadi sumbang, menyayat hati. Terdengar seperti rintihan panjang yang penuh penderitaan. Nada-nadanya putus-putus dan lemah, seolah berasal dari jiwa yang sekarat. Mendengar melodi yang merana itu setiap hari membuat hati Tania ikut teriris. Setiap kali ia mendekati sungai yang menyusut itu, melodi sedih itu semakin jelas, menusuk telinganya dan meremas jiwanya. Ia merasa seolah sungai itu sedang menangis, meminta tolong dengan caranya sendiri, sebuah cara yang hanya bisa ia pahami. Kesedihan sungai itu terasa begitu nyata baginya, jauh lebih dari sekadar masalah kekurangan air. Ia merasa ada sesuatu yang salah di sumbernya, sesuatu yang menyakiti jiwa sungai itu sendiri. Keyakinan Tania semakin kuat. Sementara orang lain sibuk mencari solusi teknis di hilir, ia merasa jawaban sesungguhnya terletak pada melodi yang menyedihkan itu. Melodi itu bukan hanya gejala, tetapi kunci untuk memahami dan mungkin menyembuhkan akar masalahnya. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan mendengarkan rintihan sungai itu tanpa berbuat apa-apa. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi di hulu, di sumber penderitaan itu. Dengan tekad yang membara di hatinya, didorong oleh kepedihan melodi sungai dan cinta pada rakyat serta ayahnya, Putri Tania memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya. Ia yakin bahwa hanya dengan mengikuti aliran sungai yang menyusut hingga ke sumbernya, ia bisa menemukan penyebab masalah dan mungkin solusinya. Ia menghadap kedua orang tuanya, Raja dan Ratu, menjelaskan keyakinannya tentang melodi sungai dan niatnya untuk pergi ke hulu di pegunungan terpencil yang jarang dijamah manusia. Awalnya, Raja dan Ratu sangat khawatir. Pegunungan tempat hulu Sungai Perak berada dikenal liar dan berbahaya. Belum lagi perjalanan itu harus dilakukan oleh seorang putri sendirian. Namun, melihat kesungguhan di mata Tania dan mendengar penjelasannya tentang melodi yang hanya ia dengar, serta mengingat keputusasaan yang melanda kerajaan, mereka akhirnya memberikan restu dengan berat hati. Mereka membekali Tania dengan perlengkapan terbaik, beberapa pengawal pilihan, meskipun Tania merasa lebih aman jika pergi tanpa menarik perhatian, dan doa tulus agar Yang Kuasa melindunginya. Perjalanan Tania dimulai. Ia mengikuti tepi sungai yang semakin mengecil, meninggalkan peradaban dan memasuki hutan belantara yang semakin lebat. Semakin jauh ia berjalan ke arah hulu, semakin sulit medannya. Ia harus mendaki perbukitan terjal, menyeberangi lembah-lembah sunyi, dan melewati hutan-hutan purba yang dipenuhi suara-suara asing. Aliran sungai yang menjadi panduannya kini hanya setipis benang perak, kadang bahkan hilang di balik bebatuan, memaksanya mengandalkan pendengarannya yang tajam. Melodi sumbang yang menyedihkan itu, meskipun menyakitkan untuk didengar, menjadi kompasnya. Semakin dekat ia ke sumbernya, semakin jelas nada pilu itu terdengar. Meskipun volumenya semakin lemah, seolah sumber suara itu sendiri hampir padam. Melodi itu menariknya maju, memberinya kekuatan di tengah kelelahan dan keraguan. Ia merasa seperti sedang mengikuti jejak tangisan seseorang yang sangat ia sayangi, bertekad untuk menemukan dan menolongnya. Setelah berhari-hari berjalan, mendaki semakin tinggi ke arah puncak-puncak gunung yang diselimuti kabut, Tania akhirnya tiba di sebuah area yang terasa sangat berbeda. Udaranya lebih dingin, bebatuannya lebih tajam, dan keheningan terasa lebih pekat, hanya dipecahkan oleh bisikan angin gunung dan tentu saja, nada sumbang yang kini terasa begitu dekat, berasal dari balik dinding batu besar di hadapannya. Ia merasa telah sampai di tujuan akhir perjalanannya. Dengan hati berdebar, Putri Tania mencari celah atau jalan masuk di balik dinding batu besar tempat melodi pilu itu berasal. Ia menemukan sebuah bukaan sempit yang tersembunyi di antara akar-akar pohon kuno, cukup besar untuk dilewati satu orang. Udara dingin yang lembab berhembus dari dalam celah itu,
membawa serta gong samar dari melodi yang menyayat hati. Mengumpulkan keberaniannya, Tania melangkah masuk ke dalam kegelapan. Setelah melewati lorong pendek yang gelap, ia tiba di sebuah tempat yang membuatnya menahan napas karena takjub sekaligus ngeri. Ia berada di dalam sebuah gua raksasa yang dinding dan langit-langitnya berkilauan seperti ditaburi jutaan berlian. Gua itu terbentuk dari kristal-kristal alami dalam berbagai ukuran dan warna, memantulkan cahaya redup yang entah berasal dari mana, menciptakan pemandangan magis yang surreal. Di tengah gua, terdapat sebuah kolam kecil dengan air yang seharusnya jernih sebening kristal. Inilah sumber mata air Sungai Perak. Namun, keindahan gua kristal itu dibayangi oleh pemandangan yang menyedihkan di pusatnya. Sumber mata air itu nyaris kering. Aliran air yang seharusnya memancar deras dari dasar kolam kini hanya berupa rembesan kecil yang menyedihkan. Dan penyebabnya terlihat jelas di depan mata Tania. Sebuah bongkahan batu raksasa berwarna hitam legam, sehalus kaca namun memancarkan aura dingin yang menusuk, menyumbat tepat di titik tempat air seharusnya keluar. Batu itu tampak begitu pekat, begitu padat, menyerap semua cahaya dan harapan di sekitarnya. Batu obsidian raksasa itu terasa tidak alami, seolah ditempatkan di sana dengan sengaja oleh kekuatan yang kuat. Saat Tania mendekat, ia bisa merasakan energi dingin yang memancar darinya, energi yang terasa hampa, beku, dan penuh kepahitan. Melodi sumbang yang ia dengar kini terasa paling kuat berasal dari balik batu ini, seolah jiwa sungai itu terperangkap dan merintih di belakang penghalang hitam tersebut. Tania berdiri terpaku, memandang kontras antara keindahan gua kristal yang potensial, dan sumbatan obsidian yang mematikan. Ia mengerti sekarang, ini bukan kekeringan alami. Ini adalah penyumbatan yang disengaja, sebuah tindakan yang tidak hanya menghentikan aliran fisik air, tetapi juga membungkam nyanyian kehidupan sungai itu. Rasa iba dan kemarahan yang benar berkecamuk di dalam hatinya. Saat Putri Tania berdiri termangu di depan batu obsidian yang dingin itu, merenungkan bagaimana cara membebaskan sumber mata air, sesuatu yang aneh terjadi. Melodi sumbang yang berasal dari balik batu itu seolah berubah sesaat. Bukan menjadi ceria, tetapi menjadi lebih komunikatif. Nada-nada pilu itu seakan membentuk gambaran-gambaran kabur dalam benaknya, beresonansi dengan kristal-kristal gua yang menyimpan memori kuno. Tania memejamkan mata, berkonsentrasi, mencoba memahami pesan yang terperangkap itu. Perlahan, sebuah cerita mulai terungkap dalam intuisinya. Sebuah legenda lama yang mungkin hanya diketahui oleh gunung itu sendiri. Legenda itu berkisah tentang seorang penyihir kuat yang pernah tinggal di puncak gunung ini berabad-abad yang lalu. Penyihir itu, meskipun memiliki kekuatan besar, memiliki hati yang rapuh. Ia jatuh cinta begitu dalam, namun cintanya dikhianati dengan kejam, meninggalkannya dengan luka hati yang menganga dan kepahitan yang membekukan jiwa. Dalam puncak keputusasaan dan kemarahannya, sang penyihir tidak bisa menerima kebahagiaan ada di dunia sementara hatinya hancur. Sungai Perak yang mengalir riang dari guanya, membawa kehidupan dan kegembiraan ke lembah di bawah, terasa seperti ejekan baginya. Maka, ia menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa, yang kini diwarnai oleh kepahitannya, untuk menciptakan batu obsidian raksasa itu. Batu itu adalah manifestasi dari hatinya yang membeku, dari keputusasaannya. Ia meletakkannya di sumber mata air, mengutuk agar aliran kebahagiaan, yang dilambangkan oleh aliran sungai, berhenti mengalir dari guanya, sama seperti kebahagiaan telah berhenti mengalir dalam hidupnya. Melodi yang didengar Tania, kini ia mengerti sepenuhnya, adalah lebih dari sekadar suara sungai. Itu adalah nyanyian kesedihan dari roh air, esensi kehidupan sungai itu sendiri, yang kini terperangkap di balik batu kutukan itu. Roh air itu tidak bisa mati, tetapi ia menderita, energinya terkuras,
Nyanyiannya berubah menjadi ratapan karena terpisah dari alirannya, terbungkam oleh kepahitan penyihir yang telah lama tiada namun sihirnya tetap bertahan. Pemahaman ini membawa perspektif baru bagi Tania. Masalahnya bukan sekadar batu fisik yang harus dihancurkan, tetapi juga luka emosional kuno yang membeku menjadi sihir. Kekuatan fisik mungkin tidak akan cukup, bahkan bisa jadi berbahaya jika melawan sihir yang lahir dari rasa sakit yang begitu dalam. Ia menyadari bahwa solusi yang dibutuhkan mungkin harus datang dari hati, bukan dari otot atau senjata. Menghadapi batu obsidian raksasa yang merupakan perwujudan dari patah hati dan kepahitan kuno, Putri Tania tahu bahwa mencoba menghancurkannya dengan paksa adalah sia-sia, bahkan mungkin berbahaya. Sihir yang lahir dari emosi sekuat itu tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Ia teringat bagaimana melodi sungai selalu merespon perasaannya, bagaimana musik adalah bahasa jiwa yang ia pahami. Ia memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda, sebuah pendekatan yang lahir dari empati dan bakat uniknya. Alih-alih mencari cara untuk memecahkan batu itu, Tania melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia duduk bersila di atas lantai kristal yang dingin, tidak terlalu jauh dari batu obsidian itu. Ia memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya. Ia tidak fokus pada kemarahannya atas penyumbatan itu, atau keputusasaannya melihat sungai yang sekarat. Sebaliknya, ia mencoba merasakan energi di dalam gua itu, keindahan kristal yang tersembunyi, kesedihan roh air yang terperangkap, dan bahkan sisa-sisa kepahitan beku di dalam batu obsidian itu. Lalu, dengan suara yang lembut namun jernih, ia mulai bernyanyi. Ia tidak menyanyikan lagu perang atau mantra kekuatan. Ia menyanyikan melodi sungai perak yang ia dengar sepanjang hidupnya, melodi yang ia kenal luar dalam. Namun, ia tidak hanya menirunya. Ia menuangkan seluruh perasaannya ke dalam nyanyian itu. Ia menyanyikan tentang keindahan air yang mengalir, tentang kehidupan yang diberikannya kepada bunga, pohon, hewan, dan manusia. Ia menyanyikan tentang kegembiraan anak-anak yang bermain di tepiannya, tentang harapan para petani yang menantikan panen. Kemudian, ia juga memasukkan nada-nada pengertian ke dalam lagunya. Ia menyanyikan tentang rasa sakit karena kehilangan, tentang kepahitan yang bisa membekukan hati, mengakui luka lama yang melahirkan batu itu, tanpa menghakimi. Suaranya yang merdu dan penuh ketulusan mengisi gua kristal itu, memantul dari dinding-dindingnya, menciptakan harmoni yang lembut namun kuat. Ia tidak melawan energi dingin batu itu, melainkan menyelimutinya dengan kehangatan empati dan keindahan musik. Ia terus bernyanyi, membiarkan jiwanya terhubung dengan roh air yang terperangkap, dan bahkan dengan sisa-sisa kesedihan sang penyihir. Ia menawarkan pemahaman, bukan perlawanan. Ia menawarkan keindahan sebagai penawar kepahitan. Seluruh gua seolah menahan napas, mendengarkan nyanyian tulus seorang putri yang mencoba menyembuhkan luka lama dengan bahasa universal musik dan kebaikan hati. Saat suara merdu Putri Tania yang dipenuhi ketulusan dan empati terus mengalun memenuhi gua kristal, sesuatu yang ajaib mulai terjadi pada batu obsidian raksasa itu. Awalnya, tidak ada perubahan fisik yang terlihat, tetapi energi dingin yang memancar darinya terasa sedikit berkurang, seolah kebekuannya sedikit mencair oleh kehangatan nyanyian sang putri. Permukaan batu yang hitam legam itu seolah sedikit bergetar, bukan karena getaran paksa, melainkan seperti jantung yang lama berhenti kini mencoba berdenyut kembali. Lalu, dengan suara retakan yang sangat halus, nyaris tak terdengar di tengah nyanyian Tania, sebuah garis retak tipis muncul di permukaan batu obsidian itu. Garis itu bercahaya lembut dengan cahaya keperakan, seperti air mata yang akhirnya bisa mengalir setelah sekian lama tertahan. Tania terus bernyanyi, tidak terkejut, hanya menuangkan lebih banyak lagi kelembutan dan pengertian ke dalam melodinya. Ia merasakan bahwa batu itu tidak melawan,
melainkan merespon, tersentuh oleh keindahan dan pengakuan atas rasa sakit yang menyebabkannya ada. Retakan-retakan lain mulai muncul, menjalar perlahan seperti jaring laba-laba perak di permukaan hitam. Prosesnya tidak disertai ledakan atau kekerasan. Sebaliknya, batu itu seolah meluruh dengan sendirinya, melepaskan cengkeramannya pada sumber mata air. Sihir kuno yang lahir dari kepahitan itu tidak dihancurkan oleh kekuatan yang lebih besar, tetapi diluluhkan oleh keindahan dan empati yang menyentuh inti rasa sakitnya. Keindahan nyanyian Tania bertindak sebagai kunci yang membuka hati yang telah lama membeku. Akhirnya, dengan desahan panjang yang terdengar seperti angin lega, bongkahan batu obsidian itu hancur menjadi butiran-butiran pasir hitam halus yang berkilauan sesaat sebelum larut tanpa bekas ke dalam air yang mulai menggenang di dasar kolam. Sumbatan itu telah lenyap. Seketika itu juga, dari dasar kolam yang kini bebas, air jernih sebening kristal memancar deras ke atas dengan kekuatan penuh, memenuhi kolam sumber dengan cepat. Suara gemericik air yang sehat dan kuat menggantikan melodi sumbang yang menyedihkan. Dengan hancurnya batu obsidian dan bebasnya sumber mata air, keajaiban tidak berhenti di gua kristal itu saja. Air segar dan penuh kehidupan mulai mengalir deras keluar dari gua, menuruni lereng gunung, mengisi kembali palung sungai perak yang telah lama kering. Aliran sungai yang tadinya hanya berupa rembesan kini berubah menjadi arus yang kuat dan sehat, membawa serta energi baru yang menyegarkan. Dan bersamaan dengan kembalinya aliran air, Putri Tania mendengar perubahan yang paling ia dambakan. Melodi sungai itu kembali, bukan lagi nada sumbang yang menyayat hati, melainkan alunan musik yang jernih, ceria, dan penuh rasa syukur. Melodi itu terdengar lebih kaya dan lebih hidup dari sebelumnya, seolah roh air itu kini bernyanyi dengan sukacita kebebasan setelah sekian lama terperangkap dalam kesedihan. Tania tersenyum lega, air mata haru mengalir di pipinya saat ia mendengarkan simfoni kehidupan yang telah kembali itu. Kabar tentang pulihnya Sungai Perak dengan cepat mencapai kerajaan di lembah. Orang-orang bersorak gembira saat melihat air kembali mengalir deras, mengisi parit irigasi, dan membasahi tanah yang kering. Kehidupan perlahan kembali normal. Harapan tumbuh kembali bersama tanaman yang mulai menghijau. Tak lama kemudian, Putri Tania kembali dari perjalanannya, disambut sebagai pahlawan. Ia menceritakan kisahnya tentang gua kristal, batu obsidian, legenda penyihir, dan bagaimana ia menggunakan nyanyiannya untuk membebaskan sungai. Kali ini, tidak ada lagi yang meragukan bakatnya atau menganggapnya sekadar imajinasi. Mereka menyadari bahwa kemampuan Tania untuk mendengar melodi sungai adalah sebuah anugerah istimewa, sebuah kunci untuk memahami dan menyembuhkan. Tania sendiri kini memahami tujuan sebenarnya dari bakatnya. Itu bukanlah sekadar keunikan pribadi, melainkan sebuah alat untuk berempati, berkomunikasi dengan alam, dan membawa penyembuhan pada luka-luka yang tak terlihat. Kisah Putri Tania dan melodi Sungai Perak menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kerajaan. Mereka belajar bahwa keindahan sejati, entah itu berupa musik yang tulus, kebaikan hati, atau empati yang mendalam, memiliki kekuatan luar biasa untuk meluluhkan hati yang paling keras sekalipun dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kepahitan dan luka masa lalu. Mereka belajar bahwa solusi seringkali tidak datang dari kekuatan atau paksaan, melainkan dari kemauan untuk memahami, merasakan, dan menyentuh inti permasalahan dengan kelembutan. Empati, seperti nyanyian Putri Tania, adalah kunci yang membuka pintu menuju penyembuhan dan harmoni.